أن محمدا رسول الله. Praktiknya nanti sholat tarawihnya setelah sholat maghrib yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ibarah berkaitan dengan waktu sholat tarawih. Saya ambil 2 ibarah saja. Yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim, dan yang nantinya itu ucapan dari Syekh Ibnu Qasim dalam kitab Al-Bajuri. Yang kedua yaitu dari kitab Al-Najm Al-Wahaj, sarah daripada kitab Al-Manhaj, itu disampaikan oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab rahimahuma wa nafa'ana bi ulumihima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa waqtuha baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri fahiya kal witri fil waqti wa yundabu ta'khiruhu anha. Qauluhu, ucapan Syekh Ibnu Qasim, wa waqtuha, dan waktunya tarawih, baina sholatil isya'i, adalah antara sholat isya, wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Fahiya, maka tarawih, kal witri, seperti witir. Fahiya wa waqtuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri kal witri, seperti sholat witir. Fil wakti, dalam hal waktunya. Wa yundabu, dan disunahkan, ta'khiruhu, mengakhirkan witir, anha, dari tarawih. Itu satu ibarah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibnu Qasim, juz pertama. Satu lagi, wa waktuha, dan waktunya sholat tarawih, waktul witri, adalah waktu sholat witir. Wa fi jawaziha, dan tentang kebolehan pelaksanaan sholat tarawih qoblal isya'i, sebelum isya. Khilafun, ikhtilaf, itu terdapat perbedaan pendapat. Wal asah, dan yang qaul paling sahih, al man'u, tercegah. Wa qala al-Halimi, dan berkata Imam Halimi, la yadkhulu waqtiha, tidak masuk waktu sholat tarawih, illa ba'da madi,
terkecuali setelah melewati ruba'il laili, seperempat malam, fasoidan, ke atas. Itu yang disampaikan oleh Syekh Kamaluddin Al-Damiri dalam kitab Al-Najm Al-Wahaj fi Syarhi Al-Minhaj juz kedua. Nah, selain kita sudah mengetahui yang terbiasa kita melaksanakan sholat tarawih itu, yaitu ba'da isya. Nah, perlu di sini kita luas lagi untuk mafhumnya, muqabil anhu di sini, bahwa sekali lagi yang paling sahih sholat tarawih ataupun witir itu dikerjakan ba'da isya. Bahkan di sini dijelaskan tadi ibarat pertama, yaitu baina sholatil isya, antara sholat isya wa tulil fajri, dan terbitnya fajar. Jadi di antara sholat isya dan antara terbitnya fajar, yaitu subuh. Nah, kemarin pernah saya sampaikan dan ada yang bertanya, bolehkah melaksanakan sholat tarawih bahkan nanti witir ba'da maghrib? Tadi di sini juga ada yang ikhtilafnya, itu ada yang bolehkan, hanya sebagian ulama qil. Nah, ternyata alasannya bahkan bisa jadi boleh, praktiknya nanti sholat tarawihnya setelah sholat maghrib yang yang dijama, ya, dijama antara sholat maghrib dan isya. Pastinya jamaknya jamak takdim, yang isya ditarik ke maghrib. Jadi setelah sholat maghrib itu dijama dengan sholat isya. Adapun syarat rukunnya jamak, itu pembahasan, bisa mengetahui semuanya, sahabat semuanya pasti sudah mengetahui, ataupun nanti kita bahas lagi. Jadi di situ boleh, ya, dikerjakan ba'da sholat maghrib dengan catatan setelah melaksanakan sholat isya. Sholat isyanya tidak di waktu isya, di waktu maghrib, karena dijama. Bahkan boleh dikosor, ya, isya itu, ya. Kalau maghrib tidak boleh dikosor, dijama, hanya dijama saja maghrib. Kalau isya boleh dikosor. Nah, jadi itulah alasannya dibolehkannya, boleh banget setelah melaksanakan sholat isya yang prakteknya dijama ataupun dikosor dengan sholat maghrib. Nah, jadi waktunya bisa dikerjakan ba'da maghrib, masih dalam waktu maghrib. Oh, ternyata di situ, ya. Ini saling sharing aja sama semuanya. Pertama saya mendapatkan ini itu pertama kaget. Karena apa? Karena di sini ada bahasanya tadi baina sholatil isya. Sholatil isya, ya. Jadi bahasanya ada sholatil isya, baina sholatil isya, antara sholat isya, bukan bainal isya atau baina waktil isya, ya. Kalau baina waktil isya atau bainal isya, setelah waktu isya, berarti tetap sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan setelah maghrib, pada maghrib itu, meskipun sudah isyanya dijama takdim, ya,
pastinya jamak takdim sekali lagi sama maghrib ya, karena baca di sini sholatil isya, berarti setelah sholat isya boleh sholat tarawih. Sekali lagi pertanyaan di sini yang paling kita tanyakan, tanda tanya, kalau udah sholat tarawih atau witir setelah isya, waktu isya itu gak usah dipertanyakan. Tapi ini melaksanakannya prakteknya di waktu maghrib bisa. Syaratnya itu sholat isyanya dijamak takdim dengan maghrib atau dikosor tadi ya. Sekali lagi, jadi diperbolehkannya sholat tarawih dan witir setelah sholat isya. Sholat isyanya yang dijamak atau dikosor dengan maghrib, yaitu jamak takdim ya. Itu dan ada manfaatnya. Selanjut penjelasannya ini sudah mafhum semuanya lah ya. Dan nanti kalau ada yang tanya-tanya mengenai tarawih, witir, bahkan witirnya harus tadi awalnya afdolnya, utamanya di sebelum tahajud atau setelah tahajud ada tuh. Bahkan namanya tahajud sama qiyamul lail beda sebenarnya. Nah, nanti kalau ada yang bertanya lagi. Tadi ada yang bertanya untuk kelanjutannya, penasaran katanya. Oh, ternyata di situ alasannya bisa dikerjakannya sholat tarawih dan witir di waktu maghrib ya, bisa ya. Oke. Gak ada pikiran yang lain berarti ya, bukan sesat ya. Disitulah ilmu fikih terutama itu sangat luas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.